Hello everybody, semua teman-teman, all my friend, welcome back to Anthony and Friend. Dan di video kali ini kita kembali lagi bersama Coach Yanto. Yes. Halo Coach. Luar biasa. Berbagai macam video kita bikin sama-sama nih Coach. Udah banyak banget nih. Ya. Dan viewernya ternyata lumayan banyak juga Coach. Oke, mantap lah ya. Nah Coach, hari ini kita mau bahas sesuatu yang mungkin sering jadi pertanyaan orang-orang. Apa tuh? Ini tentang MLM Coach. Oke. Ya kan yang backgroundnya Coach Yanto kan bisa dibilang cukup pakar lah di bidang MLM kan. Ya. Udah beberapa kali ikut MLM. Nah, banyak nih Coach, terutama di masa pandemik ini, teman-teman lama yang udah lama nggak kontak tiba-tiba WhatsApp atau tiba-tiba DM kita. Dan pertanyaan pertama, hello apa kabar? Ada waktu nggak bisa ketemu ya kan? Ini kan udah ciri-ciri biasanya multi level marketing nih Coach. Kalau nggak MLM asuransi ya. Iya, biasanya gitu. Oke. Nah, kalau pandangan Coach Yanto mengenai bisnis MLM ini seperti apa Coach? Oke. Jadi MLM ya. MLM itu kalau aslinya singkatan adalah multi level marketing. Iya. Tapi bagi saya sendiri mungkin banyak orang juga bilang adalah bisnis mulut lewat mulut. Mulut dari mulut ya. Nah, benar juga ya. Benar juga. Ada juga yang bilang bisnis masuk lalu mati. Masuk lalu mati ya. Betul juga. Tapi kalau menurut saya sendiri adalah make life meaningful. Wis. Kenapa? Karena jujur selama di MLM, jiwa entrepreneurship saya terbentuk. Karena saya udah berkali-kali nih join MLM ya. Dari tahun 2002. Dari zaman Dari masih 2002. kuliah. Udah sering lah ikut-ikut MLM gitu. Berarti udah belasan tahun Coach ya? Iya. 18 tahun lebih ya? Dari yang suplemen, dari yang oli, dari yang sabun cuci. Sabun cuci juga ada ya? Ada. Cuci mobil, sampai ke yang lipstick pun ada. Itu mungkin yang paling sukses tuh. Iya. Jadi udah berbagai macam latar Oke. belakang MLM. Dari yang obat-obatan, suplemen, dan segala macam lah. Obat-obatan kayaknya paling banyak Coach ya? Dijadiin MLM ya? Ya memang obat-obatan tersendiri adalah memang paling banyak saat ini. Suplemen lah kita bilang Suplemen ya? Gitu. Tapi itu biasanya suplemen-suplemen yang dijual itu memang khasiatnya benar nggak sih Coach? Oke. Jadi memang ya, di MLM itu mungkin kita saat ini melihat wah banyak banget ya testimonial gitu ya. Jadi memang khasiatnya balik lagi tergantung diri masing-masing. Diri masing-masing? Nah, jadi kadang memang sebagian besar kita bilang efek placebo. Oke. Jadi ya kalau kita yakin bahwa memang berkhasiat, tentu akan berkhasiat. Oh, karena saya gitu sendiri ya bukan saya meneliti ya, karena saya sempat beberapa kali melihat di Google gitu ya, ada beberapa orang yang bikin blog tentang ini membahas secara sains gitu ya. Dibuktikan bahwa nggak seperti yang diutarakan khasiatnya gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa cari sendiri lah ya, efek dari ini, obat ini, suplemen ini beneran terbukti atau tidaknya gitu. Karena memang ya karena harganya rata-rata cukup mahal. Jadi kadang kita masih punya iman juga nih. Jadi mungkin teman-teman bisa cari di Google, banyak banget teman-teman yang pakar ya di bidang obat-obatan, farmasi, mereka semacam mau membuktikan gitu bahwa keakuratan, contoh dari yang air mineral dibilang berkhasiat bisa menyembuhkan penyakit ini dan itu gitu ya. Ternyata komposisinya sama aja gitu dengan air mineral yang dijual di pasaran. Contoh gitu ya, contoh adalah kan banyak juga MLM air mineral gitu ya. Jadi sebenarnya produk MLM ini rata-rata dijual memang cukup mahal dibandingin harga market. Kenapa Ton? Karena memang produk MLM dijual rata-rata melakukan teknik upselling. Upselling itu tujuannya apa? Untuk bisa mempopulerkan produk ini tapi tidak melalui iklan. Karena biaya iklan tuh mahal ya Coach. Biaya iklan mahal. Mungkin kita tahu produk konvensional banyak sekali beredar di lapangan. Sebagian besar produk adalah konvensional. Jadi dipasarkan melalui iklan. Jadi melalui iklan otomatis biaya akan naik hingga 70%. Padahal harga barang 30%. Nah, di MLM sendiri harga barang mungkin 30%, tapi 70% itu dibagi dalam bentuk komisi gitu loh ya. Komisi penjualan para distributornya. Gitu.
Oh, seperti itu. Nah mungkin teman-teman sering melihat ya, kok banyak produk MLM dijual di e-commerce di toko sebelah gitu ya. Iya, iya. Kenapa? Karena mungkin banyak dari para leader-leader besar yang bingung nih, barang udah kebanyakan. Ya, yang penting harganya masuk, nggak rugi, mereka cuci gudang di e-commerce gitu. Nah, ini menarik nih Coach. Berarti kan artinya banyak sekali leader-leader MLM itu pada akhirnya harus stok barang ya. Ya. Sampai akhirnya ada buang barang seperti tadi yang Coach Yanto bilang. Betul. Memang ya MLM itu bagus, membantu kita menjadi seorang entrepreneur ya, karena kita membangun bisnis sebenarnya. Oke. Sebenarnya bisnis yang berlayer ya, kita membangun cabang tanpa perlu keluar modal yang besar, tinggal merekrut orang gitu ya. Nah cuma kendalanya adalah karena kita sebagian besar MLM itu adalah berbentuk produk, otomatis rata-rata kita ujung-ujungnya melakukan yang namanya stok barang gitu ya. Pertama memang untuk menghindari stoknya habis. Kedua ya memang kita rata-rata untuk mengejar target. Iya. Hasil banyak di antara kita juga ujung-ujungnya bingung nih, karena stok udah kebanyakan, duit mati, akhirnya mereka melakukan cuci gudang. Kayak dijual lah dengan Yang penting jual murah, yang penting gua hitung-hitung nih nggak rugi. Kan ada bonus lah ya, bonus tetap dapat, nggak rugi banget. Ya, yang penting barang terjual. Oke. Gitu. Akhirnya banyak kita temukan bahkan harga member contoh 1,5 juta di e-commerce tuh bisa 500 ribuan. Oh, karena Itu namanya mereka undercutting merasa sudah produk dapat ya. komisi ya. Iya, karena udah dapat bonus. Akhirnya ya inilah kelemahan dari MLM ya kalau aku lihat ya. Itu leader-leader atas mungkin mereka bisa dapat dari bonus. Tapi orang yang baru join akhirnya mati kutu. Kenapa? Karena mau jualan nggak bisa, udah bersaing dengan produk-produk yang dijual e-commerce, ya akhirnya ya yang baru ini nggak bisa jualan karena kan harganya kalah jauh. Oke. Dan akhirnya ya berarti jalan keluar ya tinggal rekrut member baru aja gitu ya. Ya gitu loh. Jadi banyak produk MLM yang dijual bebas di e-commerce dengan harga yang sangat miring. Akhirnya orang join baru nih nggak bisa berkutik, nggak bisa bersaing lah gitu loh. Makanya akhirnya mati di situ rata-rata. Artinya kalau ada leader-leader bilang gini, Coach, join lebih dulu itu lebih untung, itu benar Coach ya? Betul. Nah jadi memang bisa dibilang, kita bilang gini, MLM itu ada dua aliran. Ada MLM yang sifatnya MLM matahari, ada MLM yang sifatnya binary. Oke, apa tuh bedanya? Oke, jadi kalau MLM matahari itu ya kita nggak berfokus pada satu atau dua atau tiga. Jadi kita rekrut aja sebanyak-banyaknya. Seperti halnya kita melakukan bisnis dan kita meng-coaching semua tim kita. Rekrut sebanyak-banyaknya karena namanya matahari ya. Kita bilang ini MLM murni, ya. Contoh yang dari Amerika, yang dari Swedia, gitu ya. Lalu ada yang ginseng dari China, gitu ya. Anda mungkin udah tahu kurang lebihnya ya. Nah, jadi ini adalah MLM matahari. Jadi saat kita merekrut partner, kita nggak dapat uang sama sekali. MLM matahari biasanya ciri khasnya gitu ya. Gitu. Tidak dapat komisi saat merekrut. Tidak dapat bonus, tidak dapat komisi saat kita merekrut orang. Tetapi saat orang yang kita rekrut berhasil melakukan penjualan, membangun usahanya menjadi lebih besar lagi, baru kita dapat royalti. Oh, banyak kan seperti itu ya matahari. Ini yang MLM murni nih. MLM murni. Gitu loh. Nah kalau binari Coach? Kalau binari rata-rata arahnya udah seperti money game. Money game. Maksudnya gimana? Dari awal kita sudah membayar dengan biaya yang cukup besar. Pokoknya ciri-cirinya kalau kita sudah join di sebuah MLM yang harga untuk joinnya di atas 1 juta, udah bukan 1 juta kali ya, mungkin di atas 300.000 aja, kita udah pastikan itu bisa dibilang adalah binary. Atau money game. Karena main bisnisnya bukan dari produknya, tapi dari ngebangun tim yang sebanyak-banyaknya. Karena dari saat kita merekrut, kita langsung dapat uang. Oke, berarti kalau nggak salah ada keseimbangan kanan kiri gitu. Betul, rata-rata seperti itu mainnya. Jadi pairing kiri kanan mesti seimbang. Coach, artinya sebenarnya produk yang mereka jual itu kan tadi kembali lagi ke pembahasan pertama, ada efek placebo. Nah pada saat kita join dengan harga sekian, kan kita dapat produk juga, Coach. Betul, dapat produk juga. Bagaimana si perusahaan bisa untung, Coach? Kalau misalnya dia masih harus kasih komisi, masih harus kasih produk, apakah perusahaannya nggak rugi, Coach? Makanya pasti perusahaan dalam membentuk sebuah MLM, dia sudah punya anggaran yang memang untuk dibagi, untuk dibagi ke distributor. Karena tadi saya udah bilang, barang kita produsen, kita punya barang mau dilepas ke market. Pilihannya adalah 3. Kita mau konvensional dengan cara beriklan dan lain-lain,
atau kita mau contoh produk yang ada di TV media yang sudah ada iklan di TV ya. Khusus TV media tuh nggak ada iklan, cuma TV media only, dijual langsung di TV, atau mau melalui direct selling atau network marketing seperti MLM. Jadi mereka sudah ada budget, misalkan barang 30% dijual menjadi 100%. 70% ya misalkan buat distributor. Oh, termasuk di dalamnya adalah komisinya, komisi rekrut. Karena saat orang itu join, mereka langsung tanda kutip ya dipaksa membeli barang. Kalau MLM murni rata-rata join paling mahal 100.000 karena hanya membeli dalam bentuk paket starter kit biasanya. Kartu keanggotaan, starter kit ataupun CD yang isinya bentuk penjelasan bisnis atau produk. Oh, seperti itu. Nah, tadi kan kita bahas nih tentang efek placebo, tentang MLM yang masuk lalu mati, yang binary, money game, itu kan banyak kan negatifnya nih, Coach. Tapi sebenarnya banyak orang juga yang seperti Coach Hendro tadi, MLM itu make life meaningful. Artinya kan banyak juga sisi positif dari MLM itu kan, Coach. Mungkin boleh dijelasin, Coach, apa aja, Coach? Jadi, kalau binary kita bilang ya, kita bilang ke arah money game lah ya. Karena sebenarnya MLM binary atau money game bisa dibilang produk itu nggak terlalu penting. Produk dihilangkan, yang penting kita bayar member, lalu kita merekrut orang lagi bayar member. Jadi bisa secara tidak langsung saya dapat uang dengan cara merekrut. Orang yang saya rekrut, gimana caranya dapat uang? Ya rekrut lagi. Makanya ada orang masuk, bapaknya dimasukin, anaknya dimasukin, ntar ponakannya dimasukin. Sebenarnya di MLM seperti itu, bahkan produk yang nggak ada pun tetap bisa jalan kok. Karena sebenarnya arahnya masuk ke arah money game. Gitu. Produknya dicabut pun mereka tetap jalan. Mau nggak ada pakai produk pun bisa tetap jalan. Makanya orang bilang money game. Gitu. Karena tanpa produk pun, nah dia tetap bisa berjalan. Cuma kadang-kadang kalau udah stuck, ujung-ujungnya yang paling dirugikan adalah orang yang paling di bawah. Maka ada istilah, oh lu enak join duluan. Betul, yang join duluan lebih untung. Karena dia bisa menyusun strategi untuk di pairingnya tadi. Maka ada orang bilang, oh ini namanya arisan berantai, money game. Ada yang orang bilang Ponzi. Nah kalau Ponzi lebih parah lagi, karena kalau Ponzi itu benar-benar dia merugikan orang yang ada di bawah. Karena orang yang di bawah tuh Ponzi berarti nggak ada barang, nggak ada barang sama sekali yang bisa dibisniskan. Jadi hanya uang yang dimainkan. Ya, mungkin banyak sekali Ponzi dalam bentuk travel, misalkan ya, travel umroh segala macam. Kemarin mungkin teman-teman ada yang sempat ngikutin juga ya. Masuk berita itu. Jadi yang dirugikan adalah orang-orang yang di bawah gitu loh. Dan ciri-cirinya kalau nggak salah binary ini umurnya tuh nggak sepanjang sistem matahari, Coach ya? Betul. Karena sebenarnya kalau matahari sebenarnya produknya mirip-mirip dengan yang ada di konvensional. Jadi cuma beda teknik marketingnya aja. Produk MLM murni atau matahari, mereka tidak pernah ada di iklan. Justru kitalah sang iklannya gitu loh. That's why kita dibayar mahal karena mampu beriklan dan memasarkan ke halayak umum gitu. Jadi pasti lebih sustain, lebih tahan lama. Kenapa? Ya karena memang produknya jelas dipakai hari-hari, jadi ya rata-rata lebih tahan lama. Nah, Coach Yanto kan belasan tahun nih di MLM nih. Apa sih, Coach, hal paling positif yang Coach Yanto dapat di MLM? Karena di MLM kita ketemu dengan ratusan ribuan orang, otomatis kita jadi belajar bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan efektif, bagaimana kita mengatur emosi kita saat ketemu dengan orang, bagaimana kita bisa memotivasi orang, dan itu adalah pembelajaran yang sangat mahal. Karena tentu kita diajarkan banyak membaca buku, tapi kalau kita nggak praktekin, ya sama aja. Nah di MLM kita belajar banyak sekali bagaimana kita bisa menghandle orang, memotivasi orang, menginspirasi orang, dan disitulah menurut saya poin pentingnya dari MLM. Itu kalau kita ikut seminar tuh mungkin yang bayarnya yang mahal sekali ya. Mahal sekali. Gimana pertumbuhan leadership kita bisa dikembangkan. Jujur saya belajar banyak dari MLM. Artinya MLM sebenarnya sisi positifnya banyak sekali sisi tidak melulu soal uang aja ya, Coach ya. Tuh, cuma kalau Anda memang mau main cepat, ya, biasa orang larinya ke arah MLM binary atau money game. Gitu. Karena kalau di MLM murni atau matahari agak sulit kalau kita memang mau bermain cepat. Gitu ya. Karena kita dapat income besar dari omset. Omset bisa besar, ya tentu kita harus bangun network. Nah kalau MLM matahari itu kayaknya ada yang udah dari zaman dulu sampai sekarang masih ada gitu. Ya. Banyak sekali, ada yang dari tahun yang 30 huruf itu. Ya, banyak sekali lah pokoknya.
dari tahun 60, dari tahun 70, dari tahun 80, banyak lah. Dan rata-rata mereka jualnya barang-barang kebutuhan sehari-hari ya. Sehari-hari gitu. Apalagi yang terakhir kita jalanin ya, MLM dari produk Swedia itu produk yang sudah sangat legendaris dan hingga hari ini masih berdiri gitu ya. Iya, masih ada ya. Karena ya dibutuhkan semua orang. Gitu. Simple sekali. Mereka tinggal pilih mau pakai produk konvensional atau mau pakai produk MLM. Nah, Coach, tadi banyak banget nih hal-hal positif dari MLM, Ya. bahkan hal negatif pun ya bisa Coach Yanto tanggulangi lah gitu. Tapi ada satu pertanyaan saya, Coach. Belasan tahun berkecimpung di dunia MLM, apa yang membuat Coach Yanto akhirnya sekarang memutuskan untuk pindah ke asuransi? Nah, pertanyaan cerdas ini. Jadi, saya di MLM punya network ratusan, lebih mungkin ya, 1000-an lebih lah. Dulu timnya ada berapa, Coach? Banyak sekali timnya. Dari beberapa pulau juga ada, Sumatera ada, Pulau Jawa ada, Besar Pulau banget jaringannya Sulawesi ya. ada, Kalimantan ada gitu lah ya. Mungkin di Pulau Irian aja saya belum punya gitu ya. Jadi di Bali juga ada dulu tim ya. Nah intinya tim sebesar apapun kita tidak akan dapat royalti atau bonus kalau omsetnya nggak terbentuk. Oke. Betul nggak? Karena kita memasarkan yang namanya produk. Jadi saat itu berkali-kali di bisnis saya ada krisis yang namanya krisis stok barang. Krisis stok barang. Oke, dari seluruh total produk itu hampir 70-80% kosong setiap bulan. Teman-teman bisa bayangin, punya jaringan sebanyak apapun, kalau produknya kosong, kita dibayar perusahaan dari mana? Oh. Nah, dari itu problem sekali. Sedangkan kita butuh yang namanya income terus berjalan. Jadi, punya jaringan luas, punya network banyak, tapi barang kosong terus. Dan itu jadi tanda tanya besar buat saya. Ini gimana nih kalau begini terus nih? Gitu. Akhirnya saya melihat saya punya leader saat itu, leadernya Anda. Beliau sudah mulai nih jalanin bisnis yang lain. Oke. Network juga, dan saya senang bisnis di network. Kenapa? Karena menurut saya bisnis network adalah bisnis yang bisa dijalankan bagi kita yang nggak punya modal besar tapi pengen punya income besar. Karena saya berpikir begitu selalu dari dulu. Dan saya melihat beliau ini udah mulai jalanin yang namanya insurance. Oke. Dan saya mulai dulu anti nih sama insurance, tapi mulai tertarik. Kenapa? Saya mulai berpikir insurance pun sama, bisa dijalankan secara network, tapi kita nggak pusing ngurusin barang. Karena di insurance itu nggak ada istilah stok kosong. Jadi kita bisa ngembangin bisnis sebesar-besarnya, bisa jualan sebanyak-banyaknya. Gitu Kan ya? nggak ada istilah stok kosong kalau di insurance. Kita bisa jualan segede-gedenya sebanyak-banyaknya. Untuk joinnya gampang, Coach ya? Ya simpel sekali, joinnya gratis, tinggal ikut ujian aja dari AAJI. Oh, jadi buat teman-teman yang mungkin sudah bosan bisnis MLM karena stoknya kosong terus, atau mungkin ada yang baru mau coba bisnis networking, bisa klik link yang ada di kolom deskripsi. Nanti kita bisa bantu-bantu, Coach ya. Oke, silakan konsultasi aja. Oke. Karena kita melihat banyak sekali MLM sekarang lagi booming pun, sebentar-sebentar barang inden, sebentar-sebentar barangnya inden. Mungkin bagi teman-teman, oh ini keren, ini laku, tapi justru itu adalah sumber masalah. Ketika barangnya susah masuk, ketika barangnya kosong terus, kalau barangnya sampai nggak ada, bisnis teman-teman sebenarnya stuck. Dan itu saya udah ngalamin berkali-kali dari tahun 2008, 2011, sebelumnya 2005 juga pernah, dan itu memusingkan banget gitu loh. Memusingkan banget ya. Ya, gitu. Jadi ya ujung-ujungnya kita nggak bisa ngembangin bisnis secepat mungkin. Kalau di asuransi ada nggak sih, Coach, itu polis kosong habis gitu? Oh, nggak ada. Polis semakin banyak orang pesen, ya perusahaan makin seneng akan dicetak terus. Percetakan nggak sanggup cetak, ya tinggal sekarang kan kita juga udah e-polis. Iya. Jadi istilahnya nggak ada istilah stok kosong. Oke. Orang pun lahir bertambah terus. Jadi nggak ada istilah, nanti kalau semua orang udah punya asuransi gimana? Menurut saya itu pemikiran sempit ya, pemikiran pesimis. Karena apa? Orang yang lahir baru sama orang yang tutup usia, banyak kan orang lahir baru. Lahir baru. Orang yang sudah punya asuransi aja menambah polis lagi. Jadi sebenarnya market nggak akan pernah habis. Oh, begitu. Apalagi di kala pandemik begini ya, Tony. Semakin banyak orang sadar. Orang pakai masker. Kenapa? Karena takut. Takut sakit. Bukan. Takut keluar duit. Iya. So dengan ada asuransi, dipastikan teman-teman sudah mulai mengurangi yang namanya biaya ke rumah sakit. Oke. Itu lah. Jadi seperti itu, berarti di masa pandemi ini, Coach, bisa dibilang yang paling booming itu adalah MLM yang berhubungan dengan
obat-obatan Ya. atau placebo yang kita bisa bilang multivitamin lah ya. Ya, betul. Yang berhubungan dengan pandemik. Kesehatan lah. Dan salah satu lagi adalah asuransi. Oke, ya. Ya kan, betul ya. Karena, Asuransi. tapi asuransi termasuk MLM nggak, Coach? Asuransi sebenarnya bukan MLM, Heeh. tapi tetap di bisnis yang kita jalani sekarang itu masuk kategori network. Network. Tapi sebenarnya bukan MLM. Gitu. Tapi ya kita bilang sama aja lah. Cuma bedanya kita nggak ada produk. Ya, Kalau dan MLM kan ada produk. saat merekrut tidak dapat komisi dong ya. Ya, kita masuk kategori yang matahari. Matahari. Jadi kita saat merekrut agent kita nggak dapat komisi. Oh, tapi berarti income-nya kalah cepat dong dengan MLM yang binary. Oke, MLM binary mungkin datanya cepat. Heeh. Tapi bisa juga bulan depan nol. Kalau dia tidak melakukan yang namanya pairing, ya Oh, iya, nggak sinkron antara kiri dan kanan. Intinya sebenarnya saya melihat adalah dari sustainnya. Oh iya, Dalam seperti jangka di panjang. video kita sebelumnya ya, waktu kita pernah bahas tentang dalam jangka asuransi. panjang bisnis ini lebih sustain. Karena apa? Karena semua orang membutuhkan. Iya, di Dan- video sebelumnya kan Coach Yanto pernah bilang, jual sekali, Komisi bonus berkali-kali ya. Betul. Oke. Dan yang terpenting, jujur aja Ton, selama dari 2002 saya berkali-kali ketemu coba jalanin bisnis MLM yang di bidang kesehatan. Heeh. Tapi jujur, semenjak ada satu MLM, saya join, lalu ada teman saya di MLM tersebut mereferensikan produk ke kliennya. Mungkin memang produknya bagus, Heeh. tapi kliennya itu jadi tutup usia gara-gara habis konsumsi produk itu. Waduh. Saya jadi ngeri. Ya bisa aja memang orang itu waktunya dipanggil. Heeh. Bukan gara-gara konsumsi produk MLM tersebut ya. Tapi kan kalau dia meninggal gara-gara setelah mengkonsumsi obat tersebut, bukan obat lah ya, produk MLM tersebut, kan secara tidak langsung kita yang nggak enak. Iya. Begitu Tom. Jadi dari sejak titik itu, wah ngeri juga nih. Kalau ternyata memang mungkin khasiatnya bagus, efektif, menyembuhkan. Tetapi kalau pas apesnya, orang itu minum suplemen kita lalu tiba-tiba dia meninggal, pasti kita yang nggak enak sama saudara. Iya. Jadi mendingan saya di sini, saya menjadi orang yang ketika orang sakit saya bawa sekantong uang. Oh. Wah, hanya di asuransi kan? Jadi asuransi, betul. Nah, kamu kalau jadi tenaga kesehatan, kamu minta duit. Iya. Kamu jadi notaris minta duit. Hanya di sini ya kita kasih Uang. Mungkin ada temen yang notaris kemarin ya. Iya. Ya, mantap tuh. Oke, Coach Yanto, Yes. terima kasih sharing-sharingnya. Sama-sama. Bagaimana teman-teman? Apakah video ini cukup bermanfaat? Kalau memang kalian suka, boleh kasih tombol like dan share sebanyak-banyaknya supaya bisa diterima oleh teman-teman kalian, saudara-saudara kalian. Dan jangan lupa sekali lagi saya ingatkan bagi kalian yang mau mencoba bisnis networking atau kalian yang sudah bosan dengan stok barang yang habis terus di MLM, silakan klik link di kolom deskripsi. Saya Anthony bersama Coach Yanto. sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye. Thank you, Coach.